Salam dan bahagia, berjumpa lagi dengan saya Nelly Rosida. Pada video kali ini kita akan melanjutkan sesi pembahasan dari soal-soal dari file Bapak Onggo Wirjawan terkait dengan mencari solusi khusus dari relasi-relasi rekursi. Kalau video sebelumnya kita sudah sampai pada soal nomor 5, dan pada video kali ini kita akan lanjutkan untuk soal nomor 6 ya. Jadi soal yang terakhir. Kalau yang kemarin sebenarnya di soal nomor 5 sudah sampai pada relasi rekursi berderajat 3 ya. Ini pun juga sama, caranya pun juga sama, tapi mungkin kalau kita bahas lebih detail lagi, lebih lanjut lagi, nanti teman-teman bisa lebih paham. Baik, kita akan langsung mulai. Untuk soal nomor 6 ini relasi rekursinya adalah AN sama dengan 2AN-1 ditambah 5AN-2 dikurang 6AN-3 dengan A0, A1, A2. Ini yang diketahui. Seperti yang kita ketahui pada video sebelumnya, bahwa karena di sini adalah derajat yang paling besar ya untuk di indeksnya ya. Ini adalah negatif 3, sehingga dari sini kita bisa ketahui bahwa ini nanti relasi rekursinya itu adalah untuk relasi yang berderajat 3. Sehingga nanti untuk persamaan karakteristiknya itu nanti yang akan kita dapatkan nanti ada R pangkat 3 gitu ya, yang paling tinggi derajat pangkatnya. Baik, kemudian nanti untuk ini ada A0, A1, A2. Ini nanti akan kita pakai untuk menentukan relasi, bukan relasi ya, solusi khususnya ya. Ini untuk yang akan kita gunakan juga. Baik, kita akan langsung mulai seperti biasa. Kita mulai dari menuliskan dulu persamaan relasi rekursinya. Jadi kita yang pertama adalah menentukan persamaan karakteristiknya gitu ya. Persamaan karakteristik. Kita akan mulai dengan menuliskan seperti biasa. Relasi rekursinya lengkap sama dengan 2AN-1 ditambah dengan 5AN-2 dikurang dengan 6AN-3. Kemudian ini kita jadikan satu ruas di sebelah kiri. Ini sama dengan AN dikurang 2AN-1 ditambah dengan 5AN-2 kok ditambah ya, ini harusnya ini harusnya bukan ditambah ya, karena berbeda berpindah ruas. Nah istilahnya kalau kita bisa berpindah ruas ya berarti harus kita ubah awalnya positif atau ditambah menjadi dikurang nih. Kemudian yang awalnya negatif 6 atau dikurang 6 menjadi ditambah dengan 6AN-3 sama dengan 0. Jadi ruas kanannya habis, nggak punya suku lagi, sehingga sama dengan 0 karena sudah kita pindah ke ruas kiri semua. Kemudian ingat-ingat lagi, karena di sini tadi dia adalah berderajat 3 N-3, maka yang di sini ya itu kita ambil dia menjadi R yang paling tinggi, karena ini N itu kan sama dengan N-0 ya. Nah, di sini makanya kita bisa tuliskan dengan ini R pangkat yang paling tinggi itu 3 dikurangi 0, maka dia R pangkat 3. Kemudian yang ini ya itu adalah 2AN-1, berarti 3 dikurangi 1 berarti 2, begitu kan. Jadi A2, kemudian R pangkat 2 dikurangi yang berikutnya ini 3 dikurangi ini ya, 3 dikurangi 2, maka dia akan menjadi 1, maka dia akan dikurang 5, kemudian ini R, dan terakhir yang bagian ini akan ditambah dengan 6 gitu, karena R pangkat 3 dikurangi 3 sama dengan R pangkat 0, atau ya anggap aja R pangkat 0 itu kan 1 begitu ya hasilnya. Baik, maka kita tidak menuliskan R-nya karena itu hasilnya adalah 1, maka kita dapatkanlah 6. Kemudian kita sama dengan 0. Kalau sudah teman-teman, ini kita harus menentukan akar-akarnya. R1 berapa, R2 berapa, R3 berapa. Karena R pangkat 3 berderajat 3, maka akar-akarnya setidaknya ada 3 gitu. Nah, untuk mendapatkan akarnya biasanya kita menggunakan pemfaktoran. Tetapi karena di sini R pangkat 3, maka akan lebih tepat atau lebih mudah kita menggunakan metode Horner ya.
kita menentukan yang berikutnya adalah menentukan akar. Nah, akar-akar dari persamaan karakteristiknya. Ini nanti akan kita gunakan untuk menjadi karakteristik ya, bagian dari solusi umum gitu. Nah, kita dapatkan dengan menggunakan metode Horner karena dia menggunakan pangkatnya 3 ya. Begitu. Nah, metode Horner. Biasanya kalau kita bikin metode Horner itu kita ya mulai dari start seperti ini gitu ya. Nah, kita tuliskan koefisien dari masing-masing suku ya. Karena di sini R pangkat 3, maka dia koefisiennya 1. Maka kita tuliskan di sini 1. Kemudian yang di sampingnya di sini adalah negatif 2. Ya, kita tuliskan di sini negatif 2. Kemudian sampingnya negatif 5, kemudian 6. Nah, nanti ini kita samakan dengan penjumlah. Kita operasikan dengan penjumlahan. Nah, di sini kita coba R-nya berapa gitu. Kalau trik dari saya biasanya saya ambilkan dari sini. Karena di sini R pangkat 3 koefisiennya 1, ya, maka biasanya saya coba dulu dengan 1 atau negatif 1. Atau kalau enggak, kadang saya juga cari dari faktor dari yang paling belakang di sini. Yaitu kalau nggak 1 ya 6 atau boleh menggunakan 2 atau 3. Tapi paling gampang itu biasanya saya menggunakan angka 1 atau negatif 1 terlebih dahulu. Jika berhasil maka nanti yang berikutnya akan lebih mudah. Nah, kita coba dulu yang paling gampang yaitu 1. Salah nih. 1 gitu ya. Ibu akan tuliskan di sini 1. Jadi kita mulai dari startnya si ini dulu. Jadi 1, kemudian kan ditambah di bawahnya belum ada nih. Ya, di sini kan masih kosong tuh. Nah, sehingga ya harusnya hasilnya adalah 1 itu sendiri. Nah, kemudian ini kita kalikan dengan R-nya. Berapa ini? 1 kali 1. Oh, 1 hasilnya. Maka kita akan dapatkan di sini adalah 1. Kemudian karena di sini adalah penjumlahan atau dijumlah, maka negatif 2 ditambah dengan 1 hasilnya adalah negatif 1. Ya, betul. Kemudian kita cari lagi, negatif 1 dikalikan dengan 1 berapa? Oh, negatif 1. Nah, kita dapatkan seperti ini. Kemudian kita jumlahkan lagi hasilnya antara negatif 5 dengan ditambah negatif 1, maka hasilnya akan negatif 6. Begitu. Kemudian yang berikutnya, ingat negatif 6 dikalikan dengan 1, hasilnya akan tetap negatif 6. Nah, kemudian kita jumlahkan lagi antara 6 ditambah dengan negatif 6, yang sudah pasti hasilnya adalah 0. Nah, ketika hasilnya ini sudah 0, maka kita bisa katakan bahwa R sama dengan 1 itu merupakan akarnya. Nah, merupakan akar dari persamaan yang tadi, yang ini. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti gimana Bu selanjutnya? Boleh juga ini menggunakan yang berikutnya lagi. Ya, ini pakai metode Horner lagi boleh gitu. Tapi biar lebih bervariasi, saya biasanya menjelaskan dengan kalau tadi menggunakan metode Horner, saya menggunakan pemfaktoran seperti biasa. Sehingga persamaan karakteristik yang ini tadi, maka saya bisa tuliskan ke dalam bentuk karena R sama dengan 1 tadi merupakan akar ya. Maka saya bisa tuliskan di sini R min 1 ya. Karena kan kalau kita bisa dapatkan kemarin kan ini R sama dengan 1 ini kan sama dengan R min 1 sama dengan 0 gitu kan. Nah, karena nanti kita akan dapatkannya seperti ini. Nah, sisanya ini adalah dapatnya dari sini. Ini R kuadrat karena tadi R pangkat 3 ya. Sudah dikurangi oleh si R yang 1 ini, maka sisanya tinggal derajatnya berkurang 1. Sehingga di sini menjadi R kuadrat. Kemudian ini koefisien negatif 1 dikurangi dengan R, kemudian dikurangi dengan 6 aja ya, berarti sudah tidak usah ditambah dengan variabel lagi, ini akan sama dengan 0. Nah, seperti itu. Karena kita sudah punya tadi R-1, sekarang kita bisa ganti dengan, kita bisa faktorkan nih, seperti biasa. Ini saya ubah menjadi 2 kurung, begitu sama dengan 0.
karena di depannya di sini, saya tuliskan di sini ya warna hijau ya. Karena di depannya di sini adalah R, koefisiennya adalah 1, maka saya tuliskan di sini adalah R dengan R saja. Kemudian teman-teman, karena di sini bilangan yang di akhir ini ya, yang di akhir ini adalah 6. Jadi kan kemungkinannya ya 1 dikalikan dengan 6 atau 2 dikalikan dengan 3. Nah, begitu kan kemungkinannya. Nah, tapi kita butuh agar gimana caranya kalau dikalikan ya, ini kalau dikalikan ya, ini kalau dikalikan itu hasilnya adalah si negatif 6 ya, negatif 6. Kalau ditambahkan itu harus sama dengan negatif 1, negatif R ini. Kok begini? Nah, ini negatif 1. Gimana caranya? Kalau paling gampang, kalau awalnya saya biasanya nyari penjumlahan dulu atau perkalian dulu, boleh ya. Kalau perkalian sih semuanya sama-sama ya. 1 kali 6 itu hasilnya 6. Kalau mau jadi negatif 1 ya bisa aja sih. Negatif 6 begini bisa aja semuanya. Yang penting antara 1 dengan 6 tandanya berbeda. Ya, tandanya berbeda ini. Tapi kalau kita mencari penjumlahan dari ini, hasilnya agar negatif 1, kan yang paling tidak mungkin adalah ini. Karena walaupun ini negatif, ini positif ya, maka kan hasilnya pasti akan menjadi plus 5 ya, itu. Nah, sehingga kalau mau dibalik pun sama, ini negatif, ini plus, nah jadinya negatif 5. Sehingga yang ini, yang atas ini tidak mungkin. Nah, sehingga yang kita pakai adalah 2 dengan 3. Boleh di sini, boleh di sini, begitu. Nah, 2 dengan 3 ini kalau dikalikan harus negatif ya, harus negatif. Berarti mau tidak mau ini berbeda tanda, ini positif atau ini negatif atau kebalikannya. Tetapi karena penjumlahannya ini harus negatif, maka bilangan yang lebih besar itu tandanya yang negatif atau dikurang. Maka di sini yang lebih besar adalah 3, sehingga dia ada negatif 3, yang di sini plus. Sehingga ketika kita kalikan 2 dikalikan negatif 3 hasilnya adalah negatif 6 ini. Kalau kita jumlahkan 2 ditambah negatif 3 hasilnya adalah negatif 1. Nah, gitu ya. Jadi itu adalah trik saya biasanya kalau untuk membuat pemfaktoran, mencari faktornya, biasanya begitu. Nah, sekarang kita sudah dapatkan, kita bisa pecah menjadi R-1 sama dengan 0, atau R ditambah 2 sama dengan 0, atau R dikurang 3 sama dengan 0. Maka R1 ini sama dengan 1. Bikin gini ya, biar tahu nanti ininya. Atau R2 sama dengan negatif 2, atau R3 sama dengan 3. Nah, ini adalah ya, ini tadi adalah akar-akar persamaan karakteristiknya. Nah, kalau sudah, dan ini mereka ketiganya berbeda. Nah, ketiganya berbeda, tidak sama. Nah, sehingga kalau tidak sama, maka solusi umum yang kita pakai polanya adalah, solusi umumnya yang kita pakai adalah AN. Tak bikin di sini aja deh, biar ini aja biar nanti lebih muat space-nya. AN sama dengan C1 kali R pangkat N ditambah dengan C2, ini R1 ya, C2 R2 pangkat N ditambah dengan C3 R3 pangkat N. Kalau nanti ada 4, akarnya gimana Bu? Ya sudah, tinggal ditambah dengan C4 kali R4 pangkat N. Nah, gitu. Sudah ya, sekarang kita tinggal ganti AN sama dengan tadi yang diketahui mana tadi, R1, berarti ini C1 kali R1 nya 1 pangkat N ya, atau di sini deh, ditambah dengan C2 kali R2 nya berapa? Oh, negatif 2 pangkat
N ditambah dengan C3. R3 nya berapa? Oh 3 pangkat N. Oh, ini tak hapus saja tanda penjumlahannya tadi. AN sama dengan 1 pangkat N kan ya, 1 ya. Berarti ini C1 ditambah negatif 2 pangkat N kali C2 biar cantik ya, ditambah 3 kali N kali C3. Nah gitu. Dah, inilah solusi khususnya. Solusi umum. Nah, solusi khusus nanti akan kita dapatkan kalau C1, C2, C3 tadi sudah ketemu. Gimana cara menemukannya? Ya, kita gunakan yang belum kita pakai, yaitu ini. A0 sama dengan 7, A1 sama dengan negatif 4, A2 sama dengan 8. Nah, kita mulai dari A0 sama dengan 7. Kalau A0 sama dengan 7, itu kan artinya N-nya sama dengan 0 ya. Kan kita tadi di solusi umumnya kan ada AN ya. Nah, ini ada A0, berarti N sama dengan 0. Kalau A1 ini untuk N sama dengan 1, kalau A2 ini untuk N-nya sama dengan 2. Nah gitu. Jadi kita bisa cari tadi N sama dengan 0 itu ya, kita mulai dari menentukan C1. Kita mulai dari, anggaplah dia mana A0 ya. Untuk N sama dengan 0, maka tadi kan kita punya A0 sama dengan 7. Nah, A0 ini kita masukkan, A0 itu berarti kita masukkan ke sini, ke solusi umumnya tadi. Solusi umumnya tadi kan N sama dengan C1 ditambah negatif 2 pangkat N, C2 ditambah 3 pangkat N kali C3. Maka kita masukkanlah ke sana. AN berarti A0. Ini kan berarti C1, salah nih. C1 ya, ini ditambah dengan negatif 2 N-nya pangkat 0. Nah, berarti setiap ada N, karena N-nya sama dengan 0, maka setiap ada N diganti dengan 0. 0 dikali C2 ditambah dengan 3 pangkat 0 dikali C3 sama dengan tadi berapa tadi? 7. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Ini sama dengan C1 negatif 2 pangkat 0 ya, berarti 1 ya. Berarti ditambah dengan C2 ditambah dengan 3 pangkat 0 berapa? 1, berarti sama dengan C3. Ini sama dengan 7. Maka kita dapatkan persamaan 1. Nah, sekarang untuk N sama dengan 1. Berarti ini kan sama dengan A1 ya. A1 tadi berapa ya? Oh, A1 sama dengan negatif 4. Nah, negatif 4. Maka kita tinggal memasukkan di sini. Maka C1 ya, C1 ditambah dengan negatif 2 pangkat 1 dikali C2 ditambah dengan 3 pangkat 1 kali C3 sama dengan negatif 4. Nah, maka kita jadikan di sini adalah C1 negatif 2 ditambah 1. Oh, berarti sama dengan negatif 2 kali C2 ditambah dengan 3 C3 sama dengan negatif 4. Ini adalah persamaan kedua. Kemudian yang berikutnya adalah N sama dengan 2. Nah, N sama dengan 2 tadi A2 ya. A2 tadi berapa tadi? Oh, sama dengan 8. Nah, A2 kan tadi sama dengan 8. Misalnya kita bisa pakai seperti ini. Nah, maka kita masukkan ke dalam solusi umumnya. Ya. Jadi kita punya A2, berarti setiap ada N itu kita ganti dengan 2. Berarti C1 ditambah negatif 2 pangkat 2 dikali C2 ditambah 3 pangkat 2 dikali C3 sama dengan 8. Kemudian kita ganti C1 ditambah negatif 2 pangkat 2 hasilnya 4C2 ditambah dengan 9C3 sama dengan 8. Nah, ini adalah persamaan ketiga. Nah, kita sudah punya 3 persamaan ini. Yang berikutnya adalah
karena kita mau mencari C1 berapa, C2 berapa, C3 berapa. Maka kalau saya biasanya triknya cari yang paling gampang untuk dihilangkan dulu. Jadi saya fokus mungkin karena ini adalah C1, ini koefisiennya sama ya, tandanya juga sama, ini sama-sama positif dan 1, maka saya biasanya menghilangkan ini dulu agar tidak banyak saya mengali ya. Nah, sehingga saya pakailah misalnya yang berikutnya adalah persamaan 1 dan 2. Nah, persamaan 1 kan tadi adalah C1 ditambah C2 ditambah C3 sama dengan 7. Kemudian persamaan kedua adalah C1 dikurangi 2C2 ditambah dengan 3C3 sama dengan negatif 4. Udah, kita tinggal tambah apa kurang nih. Nah, tambah atau kurang ini tergantung dari ini. Kalau kita mau menghilangkan C1 dengan C1 karena sama-sama positif, maka akan lebih tepat kalau kita mengurangkan. Jadi C1 dikurangi dengan C1 hasilnya adalah 0. Nah, berikutnya yang lainnya juga mengikuti. C2 dikurang negatif 2, berarti bukannya dikurang jadi ditambah. Maka C2 ditambah dengan 2, maka hasilnya akan 3C2. Nah, yang ini C3 dikurang dikurang 3, maka 1 dikurang 3 hasilnya adalah negatif 2C3 sama dengan 7 dikurang negatif 4 hasilnya adalah 11. Nah, ini adalah persamaan keempat yang saya dapatkan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan C1 dulu, C1 udah. Nah, nanti kita akan menghilangkan salah satunya ini, C2 atau C3. Sekarang yang berikutnya adalah saya akan menggunakan persamaan yang belum, yaitu misalnya 2 dan 3 misalnya. Persamaan kedua kan tadi adalah C1 dikurangi 2C2 ditambah 3C3 sama dengan negatif 4. Kemudian yang berikutnya adalah C1 ditambah dengan 4C2 ditambah dengan 9C3 sama dengan 8. Udah, sekarang nah ini saya kurangkan biar C nya hilang, berarti ya sudah saya kurangkan gitu ya. Nah, ini saya kurangkan menjadi ini hilang, maka sisanya akan sama dengan negatif 2 dikurang 4. Oh, berarti sama dengan negatif 6 C2. Yang ini 3 dikurangi 9, negatif 6 C3. Karena 3 dikurangi 6 akan sama dengan negatif 4 dikurang negatif 8. Berapa tuh? Negatif 12. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kalau kayak gini gini bisa disederhanakan lagi ya. Negatif dibagi 2 gitu ya kali ya. Nah, ini kan akan sama dengan, kalau tak bagi 2, ini akan sama dengan negatif 3C2 negatif 3C3 sama dengan min kurangi dengan ini jadinya 6. Ini adalah persamaan kelima. Nah, kita sudah dapatkan 2 persamaan lagi, persamaan keempat dan kelima. Nah, maka kita bisa menggunakan, taruh di sini ya. Nah, kita bisa menggunakan persamaan keempat dan kelima untuk menghilangkan salah satunya lagi. Persamaan keempat tadi kita punya 3C2 dikurangi 2C3 sama dengan 11. Sementara persamaan kelima adalah negatif 3C2 dikurangi 3C3 sama dengan negatif 6. Maka ketika saya ini karena C nya sudah koefisiennya sama-sama 3 walaupun satu positif satu negatif, maka agar bisa menjadi hilang maka ini cukup saya jumlahkan gitu ya, karena positif ditambah negatif hasilnya akan mengurangkan. Nah, ini maka ini akan hasilnya akan 0 ya, hilang itu kan. Nah, di sini hasilnya negatif 2 ditambah negatif 3. Oh, berarti negatif 5C3 sama dengan berapa nih? 11 ditambah negatif 6. Oh, hasilnya adalah 5. Nah, maka
C3 itu sama dengan 5 dibagi negatif 5 adalah min 1. Maka kita sudah dapatkan ini si C3 nya udah dapat nih. C3 sudah dapat. Sekarang kita tinggal memasukkan lagi ke persamaan tadi. Nah, ini boleh dimasukkan ke persamaan keempat ya. Persamaan 5 C3 dimasukkan ke persamaan ke-4 boleh, ke-5 boleh. Kalau saya prefer seperti ini. C3 sama dengan 1. Tadi persamaan keempat itu adalah 3C2 dikurangi 2 C3 sama dengan 11 kan begitu tadi. Nah, sekarang 3C2 dikurangi 2 kali negatif 1 kali ya ini ya, sama dengan 11. Maka 3C2 ditambah 2 sama dengan 11, maka 3C2 sama dengan 11 dikurangi 2 ya, jadi 9. Maka C2 sama dengan 9 dibagi 3, C2 sama dengan 3. Nah, kita udah dapatkan C2 sama dengan 3. Nah, sekarang tinggal yang belum ketemu siapa? Oh, C1. Kita masukkan ke dalam persamaan 1, yaitu C1 ditambah C2 ditambah ya, berapa nih? C3 sama dengan berapa tadi? 7. Nah, kita sudah punya C1 nya belum, C2 nya tadi adalah 3. Kemudian C3 nya adalah negatif 1 sama dengan 7. Maka C1 3 ditambah negatif 1 kan 2 ya, sama dengan 7, sehingga C1 sama dengan 7 dikurangi 2 atau C1 sama dengan 5. Nah, kita sudah dapatkan C1 nya adalah 5. Nah, kalau kita sudah menemukan C1, C2, C3, maka kita bisa kembalikan ke solusi umum tadi. Solusi umum kan tadi kita sudah menemukan berapa R-nya ya, tapi kita belum menemukan C1, C2, C3. Nah, sekarang kita sudah tahu nih C1, C2, C3. Maka kita bisa menuliskan solusi khususnya. Maka solusi khususnya itu tadi AN ya, yang ini ya. Setiap ada C1, C2, C3 kita gantikan. Nah, tadi kan C1 ditambah negatif 2 di pangkat N di C2 ditambah dengan 3 pangkat N C3. Nah, maka kita bisa gantikan AN sama dengan C1 berapa tadi? Oh, 5 ditambah negatif 2 pangkat N C2 nya berapa? C2 nya 3 ditambah 3 pangkat N kali C3 nya berapa? C3 nya adalah negatif 1. Nah, ini kalau mau lebih cantik ya kita tuliskannya yang ada NN nya ditaruh di belakang ya. Jadi 5 ditambah 3 kali min 2 pangkat N, yang ini negatif 1 ditaruh di depan ya, jadi sama dengan mengurang 3 pangkat N. Nah, ini adalah solusi khususnya. Jadi nanti kalau misalnya kita mau mencari ya A1000 berapa gitu dari ini tadi, nah kita langsung ketemu nih. Jadi tidak perlu mencari AN-1 berapa nih, AN kalau misalnya A1000 masa harus mencari 2 kali A1000-1 berarti A atau suku ke 999 baru dicari. Ini kan agak kesulitan, sehingga akan lebih mudah ketika kita mencari A1000. Nah, tinggal dimasukkan N-nya berapa? 1000. Berarti 5 ditambah dengan 3 kali negatif 2 pangkat 1000 dikurangi 3 pangkat 1000. Nah, itu. Maka ini adalah gunanya kita menentukan solusi khusus ya. Istilahnya dia kayak rumus paten atau polanya untuk menentukan suku ke sekian tanpa harus mencari nilai dari suku-suku sebelumnya. Begitu ya. Jadi ini adalah solusi khusus dari relasi rekursi
AN sama dengan 2AN min 1 ditambah dengan 5AN min 2 dikurangi 6AN min 3 dengan A0, A1, A2 diketahui seperti pada soal. Baik, saya rasa cukup ya itu penjelasan dari saya untuk soal nomor 6. Ini cukup panjang waktunya. Semoga teman-teman bisa memahami bagaimana cara untuk menyelesaikannya dan nanti bisa diaplikasikan untuk soal-soal berikutnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih, salam. Semoga bermanfaat.